All right, well, happy Sabbath. Let's begin with a word of prayer. Selamat Sabat, dan ada baiknya kita mulai dengan doa. Our Father in heaven above, Bapa kami yang di sorga, thank you, Lord, for this Sabbath and the privilege of being called your children. terima kasih atas hari Sabat dan juga kesempatan untuk dapat dipanggil atau disebut anak-anak-Mu. I pray, Lord, that you'll speak to me and through me to your people. Kami berdoa agar kiranya Engkau berbicara melalui kami kepada umat-umat-Mu. And may you turn my words into words of life. Dan kiranya Engkau mengubahkan apa yang kami sampaikan menjadi perkataan yang menghidupkan, So it'll bring the heart of the listener closer to your heart. sehingga membawa hati para pendengar lebih dekat kepada hati-Mu. This is my prayer in Jesus' name. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amen. Amin. All right, so as you can see on the screen, our title is True Worshippers. Sebagaimana yang dapat kita lihat dalam layar, judul kita pada Sabat pagi ini adalah Penyembah yang Benar. The other day, I was watching a short video of an atheist speaking against theism. Suatu hari saya sedang menonton sebuah video pendek yang berbicara tentang seorang ateis yang menentang teisme. In his argument, he presented God as an egotistic person. Dalam argumentasinya, sang ateis menampilkan bahwa Allah itu sebagai seorang pribadi yang egois. His argument is about why would God need creatures to worship him every day? Argumennya adalah bahwa mengapa Allah membutuhkan makhluk untuk menyembahnya setiap hari. If God created us, then why would he demand us to worship him? We didn't ask to be created. Jika Allah menciptakan kita, lalu mengapa Dia menuntut kita untuk menyembah Dia? Kita tidak minta untuk diciptakan. Moreover, we see around us greedy, power-hungry dictators wanting or craving power, authority, and homage. Terlebih lagi, di sekitar kita melihat para diktator yang tamak dan haus akan kekuasaan menginginkan atau mendambakan kekuasaan, otoritas, dan penghormatan. If God is all-loving, like believers say, then why, like other human beings who crave power and authority, does he command people to worship him? Dan jika Dia penuh kasih seperti yang dikatakan umat-umat percaya, lalu mengapa seperti manusia lain Dia mendambakan kekuasaan dan otoritas? Why does God command us to get down on our knees and give him homage? Mengapa Dia perintahkan orang untuk sembah Dia, bertelut dan memberi hormat kepadanya? Are you getting the point of this atheist? Apakah kita mengerti maksud daripada sang ateis ini? He's asking a logical question. Why would an all-loving God want or need all his creation to praise and worship him? Dia mengajukan pertanyaan yang logis. Mengapa Allah yang Maha Pengasih menginginkan atau membutuhkan semua ciptaannya untuk memuji dan menyembah Dia? I will eventually address this question, but for now, I want to talk about worship. Saya akan menjawab akan pertanyaan dia, tapi saat ini saya ingin berbicara tentang penyembahan atau ibadah. You know, this person's point made me think of why do I worship God? Why do you worship God? Saudara sekalian, pertanyaan orang itu membuat saya berpikir, kenapa saya menyembah Allah? Dan mengapa saudara juga menyembah Allah? Should there be a reason to worship God? Harus ada alasan untuk menyembah Allah. Let's begin by reading the words Jesus spoke to the woman at the well. Mari kita mulai dengan membaca kata-kata Yesus kepada seorang wanita di sebuah sumur. Kita buka Yohanes 4 ayat 21 sampai 24 yang berkata, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal.
sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. I find this saying of Jesus very intriguing. Saya dapati perkataan Yesus ini sangat menarik. There is the obvious meaning that most of us get from this text. Ada makna yang jelas yang sebagian besar dari kita dapatkan dari ayat-ayat ini. The woman was seeking the location of true worship, and Jesus told her the time is coming when the location will no longer be relevant. Sang wanita sedang mencari lokasi penyembahan yang benar, dan Yesus memberitahu dia bahwa waktunya akan tiba ketika lokasi itu tidak ada lagi hubungannya. Yes, the Jews demonstrated true worship. Benar, orang-orang Yahudi mempertunjukkan penyembahan yang benar. The place to worship God has been in Jerusalem in the temple through the Levitical priesthood and the sacrificial system and the Mosaic law that God gave his people. Tempat untuk menyembah Allah adalah di Ka'bah, di Yerusalem, melalui keimamatan orang Lewi dan sistem pengorbanan serta hukum Musa yang Allah berikan kepada umatnya. But time is coming, and it is even here right now, when the true worshiper will worship God in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship him. Namun saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Now this leads me to ask 3 questions. Hal ini membuat saya mengajukan 3 pertanyaan. Who is the true worshiper? Siapakah penyembah yang benar itu? And what does it mean to worship in spirit and in truth? Lalu apa artinya menyembah dalam roh dan kebenaran? And why does God seek worship? Why does he want me to worship him? Lalu mengapa Allah mencari penyembahan? Mengapa Dia menginginkan saya untuk menyembah Dia? Understanding these questions settled in my mind the point the atheist raised. Memahami pertanyaan-pertanyaan ini menjawab di benak saya poin yang diajukan oleh sang ateis. The answer to the first question is very clear. Jesus gives it in the same verse. Jawaban untuk pertanyaan yang pertama sangat jelas, sebab Yesus memberikannya dalam ayat yang pertama. The true worshiper is the one who worships the Father in spirit and in truth. Bahwa penyembah yang benar adalah orang yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Now, just 2 side points while we're talking about this. Ada 2 poin yang akan kita bahas tentang hal ini. Jesus identified who worship ultimately goes to. Yesus mengidentifikasi siapa yang pada akhirnya disembah. It goes to the Father. Penyembahan itu diberikan kepada Bapa. It does not go to a 3-in-1 God. No, the worship of the true worshiper ultimately goes to the Father. Penyembahan itu bukan kepada Allah 3-in-1. Bukan. Penyembahan yang benar pada akhirnya diberikan kepada Bapa. And secondly, not everyone who claims to be a worshiper is a true worshiper. Dan yang kedua, tidak semua orang yang mengaku sebagai penyembah adalah penyembah yang benar. Jesus qualifies the true worshiper as the one who worships in spirit and in truth. Yesus menyatakan syarat penyembah yang benar sebagai orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Okay, now the second question is, what does it mean to worship in spirit and in truth? Pertanyaan kedua adalah, apa artinya menyembah dalam roh dan kebenaran? Now, to answer this question, we need to understand the cultural setting Jesus spoke those words in. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami latar belakang budaya tempat Yesus mengucapkan kata-kata itu. You see, worship back then was not as simple as you attending church or on Saturday or Sunday, sitting comfortably on your seat and listening to the preacher. Saudara sekalian, beribadah pada saat itu tidak sederhana yang
kita pikirkan seperti yang kita alami sekarang ini pada hari Sabat atau pada hari Minggu. Duduk nyaman di kursi kita dan mendengarkan khotbah. It required a lot of rituals and ceremonies. Ibadah saat itu membutuhkan banyak ritual dan upacara. The worshiper had to offer sacrifices and gifts, go through ritual cleansing, and had to come up to Jerusalem 3 times a year. Para penyembah harus mempersembahkan korban dan persembahan, mengikuti ritual pembersihan, dan harus datang ke Yerusalem 3 kali setahun, dan seterusnya. It was not a freestyle worship. Ibadah saat itu bukanlah ibadah gaya bebas. God was located in a physical place in Jerusalem, in the temple, in the most holy place. Allah berada di suatu tempat yang secara fisik, yaitu di Yerusalem, di dalam bait Allah, di tempat yang maha kudus. He could be found there. He could be geographically located. If you wanted him, come to him. Dia dapat ditemukan di sana. Dia dapat ditemukan secara geografis. Jika Anda menginginkan dia, datanglah kepadanya di sana. Yes, the heart of the worshiper was definitely involved in the ceremonies, but to the majority, worship was a ritualistic thing they went through. Benar, hati para penyembah terlibat dalam upacara-upacara ini. Tetapi sebagian besar daripada penyembahan adalah ritual. Now, in light of this, Jesus points the woman's attention to the true worshiper who worships the Father in spirit and in truth. Sehubungan dengan hal ini, Yesus mengarahkan perhatian wanita itu kepada penyembahan yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Now, in contrast with all the carnal, meaning fleshly and earthly rituals the worshiper went through, berbeda dengan semua kedagingan, yang berarti ritual kedagingan dan apa yang dunia lakukan dalam penyembahan. Jesus is pointing our attention to the fact that the time is coming when the worshiper, the true worshiper, will worship in spirit. Yesus mengarahkan perhatian kita kepada fakta bahwa waktunya akan tiba ketika penyembah, yaitu penyembah yang benar, akan menyembah dalam roh. Meaning his or her worship will be coming out of the heart. Artinya, ibadahnya daripada para penyembah itu keluar dari hati mereka. They will worship God with a sincere mind. It is coming out of their soul and spirit. Mereka akan menyembah Allah dengan pikiran yang tulus. Itu keluar dari jiwa dan roh mereka. You see, Jesus had just told the woman about her past and present relationship with men. So she tried to divert the conversation to religious matters. Saudaraku, Yesus baru saja memberitahu wanita itu tentang hubungannya dulu dan yang sekarang dengan pria. Jadi, si wanita mencoba mengalihkan pembicaraan ke masalah agama. Jesus was in effect telling her that worshiping God is not simply a matter of external rituals and geographical location. Yesus sebenarnya mengatakan kepadanya bahwa menyembah Allah bukan hanya masalah ritual eksternal dan lokasi geografis. Worship is a matter of the spirit and the heart. It must involve your love and emotions. It is a spiritual matter. Penyembahan adalah masalah jiwa dan hati. Itu harus melibatkan kasih dan emosi kita. Itu adalah masalah rohani. It is not a mechanical or a formalistic thing. Simply knowing the location and doing the rituals does not make you a true worshiper. Penyembahan itu bukanlah hal yang mekanik atau formalistik. Hanya mengetahui lokasi dan melakukan ritual tidak membuat kita menjadi penyembah yang benar. True worship is not an external thing. It is an internal thing. Penyembahan yang benar bukanlah hal yang eksternal. Itu adalah hal internal. We so often identify worship with external things. How great the building was, or how good the speaker was, or how big the group or the music was. Kita sering memperkenalkan ibadah dengan hal-hal eksternal. Betapa hebatnya gedung itu, atau seberapa bagus pembicaranya, atau seberapa besar grupnya, atau seberapa bagus musiknya. Yes, these things are somewhat related, but they are not it.
Ya, benar, hal-hal itu terkait atau terhubung dalam peribadatan, tetapi itu bukanlah penyembahan. True worship flows from the depth of your heart. Penyembahan yang benar mengalir dari lubuk hati kita yang terdalam. It is in the spirit that we worship God. Dalam rohlah kita menyembah Allah. I will say more on this later as we progress. Saya akan menjelaskan akan hal ini lagi nanti. Now, Jesus said in spirit and in truth, Nah, Yesus berkata dalam roh dan kebenaran. meaning in reality. Artinya secara realitas. Again, this is contrasted with the types and shadows they went through. It is no longer about the rituals we perform. Sekali lagi, ini berbeda dengan semua jenis dan lambang yang mereka telah lalui. Ini bukan lagi tentang ritual yang dilakukan. Now it's the time for the reality, no longer the shadow, the antitype, not the type. Sekarang saatnya kenyataan atau realitas dan bukan lagi lambang. Kegenapan dan bukan lagi simbol. Jesus said, I am the truth. Yesus berkata, akulah kebenaran. He was full of grace and truth. Dia penuh kasih karunia dan kebenaran. He said, for the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Dia juga berkata, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. The reality came by Jesus Christ. He is the truth, or the reality, or the antitype of all the types and shadows. Realitasnya datang oleh Yesus Kristus. Dia adalah kebenaran atau realitas atau kegenapan dari semua simbol dan lambang. The earthly sanctuary was there to teach the worshiper the cost of coming to God. Bait suci atau Ka'bah duniawi ada di sana untuk mengajar si penyembah pengorbanan untuk datang kepada Allah. In the reality now, since the cross, we no longer go through the type. Pada kenyataan yang sekarang ini, sejak salib, kita tidak lagi melalui lambang-lambang itu lagi. We no longer need to bring our sacrifices and offerings to Jerusalem, where God is seated on a throne in the most high place, most holy place. Kita tidak perlu lagi membawa korban dan persembahan kita ke Yerusalem, di mana Allah duduk di atas tahta di tempat yang maha kudus. No, now we go directly to the throne of God in heaven, because the antitype or the reality of the type has arrived. Namun sekarang, kita dapat langsung menuju ke tahta Allah di sorga, karena kegenapan atau realitasnya, yaitu kegenapan lambang-lambang, telah tiba. Paul tells us, Paulus menyatakan dalam Efesus 2 ayat 18 yang berkata, karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. to worship in truth is to understand that Jesus is the way of access to the Father. No one comes to the Father except through me, Jesus said. Menyembah dalam kebenaran berarti memahami bahwa Yesus adalah jalan masuk kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. So the true worshiper is the one who offers worship to the Father from the heart, understanding that through Jesus, he or she is invited to come into the reality, the truth, the throne room of God in heaven. Jadi, penyembah yang benar adalah orang yang mempersembahkan penyembahan kepada Bapa dari hati, memahami melalui Yesus ia diundang untuk datang ke dalam kenyataan kebenaran ruang tahta Allah di sorga. Now, with that said, it is important to understand that for our worship to be acceptable to God, it must take upon itself the character or the nature of the God we are worshiping. Nah, sekarang berdasarkan hal tersebut, penting untuk kita pahami bahwa agar penyembahan kita dapat diterima oleh Allah, itu harus mengambil karakter atau alamiah Allah yang kita sembah. This is how it is in all religions, pagan or not. Inilah yang terjadi di semua agama, agama kafir ataupun bukan. The worshiper takes upon himself the nature of the God being worshipped.
Penyembah itu mengambil ke atas dirinya sendiri alamiah dewa yang disembahnya. For example, the god of war in Assyria was worshipped by waging wars on other nations. Misalnya, dewa perang dari Asyur disembah dengan cara mengobarkan perang di negara lain. Rituals and customs of worship changed depending on the nature of God being worshipped. Ritual dan tata cara pemujaan berubah tergantung pada alamiah dewa yang sedang disembah. So the true worshiper of the true God in heaven has to reflect the nature of God. Jadi, menyembah Allah yang benar di sorga harus mencerminkan alamiah Allah tersebut. This is clear in the story Jesus told about the two worshipers. Hal ini jelas dalam kisah yang Yesus ceritakan tentang dua penyembah dalam Lukas 18 ayat 11 sampai 13. Yang berkata, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Yes, this Pharisee appeared not to be doing wrong things. He's not an extortioner, unjust, adulterer. Ya benar, orang Farisi ini tampaknya tidak melakukan hal yang salah. Dia bukan pemeras, dia bukan orang lalim, dan juga bukan pezina. Not only that, but he is of the line of Abraham. He fasts and pays tithes. Bukan hanya itu, dia juga adalah keturunan dari Abraham. Dia berpuasa dan bayar perpuluhan. He's a good man, or so it appears on the outside. Dia adalah orang yang baik, atau begitulah yang terlihat dari luar. But the nature he manifested, or the heart he possessed, was a selfish heart. Namun, alamiah yang ia wujudkan atau hati yang ia miliki adalah hati yang egois. His heart was not in tune with the heart of God. His nature did not reflect the nature of the God he is worshiping. Hatinya tidak selaras dengan hati Allah. Alamiahnya tidak mencerminkan alamiah Allah yang dia sembah. Why is that? Notice what Jesus goes on to say. Mengapa demikian? Perhatikan apa yang Yesus katakan dalam ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Pride. The man was proud, and pride does not harmonize with the nature of God. Kesombongan. Pria itu sombong dan kesombongan tidak selaras dengan alamiah Allah. It's not that God is proud and he wants to destroy every other proud person. Allah bukanlah membanggakan diri dan oleh karena itu dia ingin menghancurkan setiap orang yang membanggakan dirinya. No, for your worship to be acceptable in the sight of God, it needs to reflect the nature of God. Bukan demikian. Agar ibadah kita diterima di hadapan Allah, penyembahan kita perlu mencerminkan alamiah Allah. And if God was proud, he would accept the proud. Dan jika Allah memang adalah oknum yang sombong, dia tentunya akan terima orang yang sombong. But because God is not proud, is not self-seeking, he could not justify the proud worshiper. Tetapi karena Allah bukanlah sombong, dia tidak mementingkan dirinya sendiri, dia tidak bisa membenarkan penyembah yang membanggakan diri. Now, this tells us a lot of things, but the most important is that when it comes to spiritual reality and your acceptance with God, you are assessed based on your heart condition, your nature, more so than your behavior. Ini menyatakan kepada kita banyak hal, tetapi yang paling penting adalah bahwa ketika datang ke realitas rohani,
dan penerimaan Anda dengan Allah, Anda dinilai berdasarkan kondisi hati Anda, alamiah Anda, terlebih lagi perilaku Anda. Just because you are obedient, it does not mean your worship is acceptable. Hanya karena Anda taat, bukan berarti penyembahan Anda diterima. Just because you are a law keeper, it does not mean that your worship is acceptable. Hanya karena Anda seorang pemelihara hukum, bukan berarti Anda adalah seorang penyembah yang benar. A true worshiper has his worship accepted, has his prayer heard. Seorang penyembah yang benar, ibadahnya diterima, doanya didengar. And the publican who was unworthy had his prayer heard and his worship was accepted in the sight of God because he was humble. Dan pemungut cukai yang tidak layak itu doanya didengar dan ibadahnya diterima di pemandangan Allah karena dia rendah hati. He was honest with himself because he was truly repentant and knew that his only chance is found in God, not in himself. Dia jujur pada dirinya sendiri karena dia benar-benar bertobat dan tahu bahwa satu-satunya kesempatan ada di dalam Allah, bukan dalam dirinya sendiri. We read in Psalms 51, Dalam Mazmur 51 ayat 17, pemazmur menuliskan, "Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu." God will never reject a broken and a contrite heart, meaning a humble heart that is truly sorry. Allah tidak akan pernah menolak hati yang patah dan remuk. Artinya hati yang rendah hati yang benar-benar menyesal. Now, these truths have practical implications on our lives, which I will get to soon. Only as these practical implications take root in our lives can we rightly answer the atheist objection. Sekarang, kebenaran ini memiliki implikasi praktis pada kehidupan kita yang akan segera kita dapatkan. Hanya ketika implikasi praktis ini berakar dalam kehidupan kita, barulah kita dapat menjawab keberatan sang ateis dengan tepat. Now back to the woman at the well. After telling her about the true worshiper, Jesus says to her, "The Father seeketh such to worship him." Nah, kita kembali ke wanita yang di sumur tadi. Setelah memberitahu dia tentang penyembah yang benar, Yesus berkata bahwa sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. There you have it. God is seeking, He's desiring for people to worship Him in that way. Inilah dia, saudaraku dalam Tuhan. Allah sedang mencari, dia inginkan orang-orang untuk menyembah dia dengan cara demikian. Why? Is the atheist correct in his assessment of God's motive? Tapi kenapa? Apakah sang ateis benar dalam penilaiannya tentang motif Allah? Is God seeking such worshiper because it feeds his ego or because it brings a prideful satisfaction to his proud heart? Apakah Allah mencari penyembah seperti itu karena itu akan memuaskan egonya atau karena hal itu mendatangkan kepuasan yang membanggakan bagi hatinya yang angkuh? Is God seeking such worship because when they do it right, He will be happy and hence He will admit them into heaven and add them to all those who are worshiping Him in heaven? Apakah Allah mencari penyembahan seperti itu karena ketika mereka melakukannya dengan benar, Dia akan bahagia dan karenanya Dia akan masukkan mereka ke sorga dan menambahkannya ke semua orang yang menyembah Dia di sorga? After all, we are told in Revelation, lagi pula dalam Wahyu kita diberitahukan dalam Wahyu 4 ayat 8 yang berkata, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. it looks like God created these creatures just to praise and worship Him. Sepertinya Allah menciptakan semua makhluk tersebut hanya untuk memuji dan menyembah Dia. The atheist would say, there you go, this proves my point that God loves to be worshipped and praised.
He is like an unsecure child who wants to continually be praised in order to feel good about himself. Dengan hal ini, sang ateis akan berkata, bisa lihat, ini bukti pendapat saya bahwa Allah suka disembah dan dipuji. Dia seperti anak yang tidak percaya diri, yang ingin terus dipuji agar merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Well, I beg to differ. You see, many people worship God because he ought to be worshipped. Mohon maaf, tapi saya mempunyai pemandangan berbeda. Saudaraku dalam Tuhan, banyak orang menyembah Allah karena dia harus disembah. Or because they believe that God demanded them or commanded them to worship him. Atau karena mereka percaya Allah menuntut mereka menyembah dia atau memerintah mereka untuk beribadah kepadanya. Or because they believe that worshiping God will get them to heaven, will earn them eternal life. Atau mereka juga ada yang percaya bahwa menyembah Allah akan membawa mereka ke surga, akan memberi mereka hidup yang kekal. Now, I'm not denying the fact that eternal life and going to heaven is linked with worship. Saya tidak menyangkal fakta bahwa kehidupan kekal dan pergi ke surga terkait dengan penyembahan. What I am saying, though, is that there is another perspective for worship. Yang saya hendak sampaikan adalah bahwa ada perintah lain untuk beribadah. With this in mind, let me address the third question. Why does God seek worship? Why does he want me to worship him? Nah, sehubungan dengan hal ini, izinkan saya menjawab pertanyaan ketiga, yaitu mengapa Allah mencari penyembahan? Mengapa dia menginginkan saya untuk menyembah dia? Firstly, if we go back to Revelation and keep reading, notice what we read. Yang pertama, kita perlu baca kembali dalam buku Wahyu dan kita baca selanjutnya ayat 9 sampai 11. Wahyu 4 ayat 9 sampai 11 yang berkata, dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. They worship him because they understand, because they are convicted that God is worthy of worship. Mereka menyembah Dia karena mereka mengerti, sebab mereka yakin bahwa Allah itu layak disembah. This sheds a lot of light on the reason or motivation of praise and worship in heaven. Ini menjelaskan banyak alasan atau motivasi pujian dan penyembahan di sorga. They are not forced to worship him. They are not simply obeying a commandment to worship him. No, they are worshiping him because he is worthy of it. Mereka tidak dipaksa untuk menyembah Allah. Mereka tidak sekedar mematuhi perintah untuk menyembah Dia. Tidak. Mereka menyembah Dia karena Dia layak untuk disembah. In the same vision, John sees a book in the hand of the one sitting on the throne and then a lamb before the throne. Dalam penglihatan yang sama, Yohanes melihat sebuah buku di tangan Dia yang duduk di atas tahta dan kemudian anak domba di depan tahta. And then the lamb or Jesus comes to the throne, takes the book out of the hand of the one sitting on the throne. Dan kemudian anak domba, yaitu Yesus, datang ke tahta dan mengambil buku itu dari tangan orang yang duduk di atas tahta itu. And when he does that, we read in verses 8 and 9. Dan pada waktu dia melakukan hal itu atau mengambil buku itu, kita baca Wahyu 5 ayat 8 yang berkata, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan, itulah doa orang-orang kudus. Ayat 9, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah
dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Sekali lagi, penyembahan pujian, berkat, kemuliaan, dan kehormatan dianggap berasal dari Allah dan Putranya. Again, worship, praise, blessings, glory, and honor is ascribed to God and His Son because they are worthy of it, because the Lamb redeemed them to God by His blood. Sekali lagi, penyembahan puji-pujian, berkat, kemuliaan, dan kehormatan dianggap berasal dari Allah dan Putranya, karena mereka layak untuk itu. Are you getting the picture? Yes, God receives worship. Yes, we are to worship God, but the important question is why? Apakah kita dapat melihat gambarannya? Benar, Allah menerima penyembahan. Kita menyembah Allah, tetapi pertanyaannya adalah mengapa? Why are we to worship God? And equally important to ask, why does God want me to worship Him? Mengapa kita harus menyembah Allah? Dan sama pentingnya untuk ditanya, mengapa Allah ingin saya menyembah Dia? To simply worship God is not good enough. Sekedar menyembah Allah saja tidak cukup. Notice what Jesus says. Perhatikan apa yang Yesus katakan dalam Markus 7 ayat 6. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. The root and cause of their unacceptable worship is that their heart is far from me. Akar dan penyebab penyembahan mereka yang tidak dapat diterima adalah bahwa hati mereka jauh daripadaku. So why are you worshiping God? Are you worshiping Him because the Bible says so? Because you want to be saved? Because you want to please or appease Him? Or are you worshiping God because He is worthy? Pertanyaannya adalah, mengapa Anda menyembah Allah? Apakah karena Alkitab mengatakan demikian? Atau karena Anda ingin diselamatkan? Atau untuk menyenangkan? Atau untuk menenangkan Dia? Atau apakah kita menyembah Allah karena Dia layak? Is the atheist right? Is God egotistic in seeking our worship? Apakah sang ateis itu benar? Apakah Allah egois dalam mencari penyembahan kita? Before you say no, I want you to examine yourself. Why are you worshiping Him? What does your conduct and heart say? Sebelum kita menjawab tidak, saya ingin masing-masing kita periksa diri sendiri. Mengapa kita menyembah Allah? Apa yang dikatakan oleh perilaku dan hati kita? It is easy to say the atheist is wrong. But if you are worshiping God for other reasons other than because He is worthy, you are in fact supporting the atheist's claim. Sangat mudah untuk mengatakan bahwa sang ateis itu salah. Tetapi jika Anda menyembah Allah karena alasan lain selain karena Dia layak, Anda sebenarnya mendukung pernyataan sang ateis. I want you to consider what I just said. Saya ingin saudara sekalian mempertimbangkan apa yang baru saja saya katakan. If you are worshiping God because God said I have to worship Him, then you are supporting the atheist's claim, an idea. Jika Anda menyembah Allah karena Allah berkata saya harus menyembahnya, maka Anda mendukung ide si ateis. If you are worshiping God because you want to appease Him or you want to go to heaven, then you are saying, unless I get down on my knees and beg Him, He won't let me in. He will punish me. Jika Anda menyembah Allah karena Anda ingin menenangkannya atau Anda ingin pergi ke surga, maka Anda berkata, kecuali saya bertelut dan memohon kepadanya, Dia tidak akan membiarkan saya masuk. Dia akan menghukum saya. So you are in effect saying that God is egotistic, and unless I appease Him, unless I feed His ego by praising Him, He will not let me in. Jadi Anda sebenarnya mengatakan bahwa Allah itu egois, dan kecuali saya menenangkannya, kecuali saya memuaskan egonya dengan puji-pujian, Dia tidak akan membiarkan saya masuk.
The true worshiper will have the true reason to worship, and that is because they understand that God is worthy of our worship. Penyembah yang benar akan memiliki alasan yang benar untuk beribadah, dan itu karena mereka mengerti bahwa Allah layak kita sembah. Well, what does that mean? Nah, apakah artinya itu? It means that worship is the natural outflow of understanding and knowing Him. It is the natural outflow of having an experience with God. Artinya adalah bahwa ibadah adalah aliran alami yang keluar dari pemahaman dan pengenalan akan Dia. Ini adalah aliran yang keluar secara alami dari pengalaman dengan Allah. Unless your worship is motivated by an experience you have with God, you are not truly worshiping Him. You are simply paying homage to someone out of fear or out of a desire to be rewarded. Kecuali penyembahan Anda dimotivasi oleh pengalaman yang Anda miliki dengan Allah, Anda tidak benar-benar menyembah Dia. Anda hanya memberi penghormatan kepada seseorang karena takut atau karena keinginan untuk dihargai. What I'm saying is nothing out of this world. It is something that every human being practices or experiences in some form. Apa yang saya jelaskan ini bukanlah sesuatu yang asing. Ini adalah sesuatu yang setiap manusia praktekkan atau alami dalam beberapa bentuk. Readers praise their favorite authors. Lovers praise their partners. Parents praise their children. Contoh, pembaca memuji penulis favorit mereka. Kekasih memuji pasangannya. Orang tua memuji anak-anak mereka. And at times, which is rare these days, citizens praise their favorite politicians. Dan terkadang yang jarang terjadi akhir-akhir ini adalah warga negara yang memuji politisi favorit mereka. Why? Because praise completes the enjoyment of whatever it is that we like. Kenapa? Karena pujian melengkapi kenikmatan apapun dari yang kita suka. We go to a restaurant and enjoy a lovely meal. The next person we see, we tell them all about it. Saat kita pergi ke restoran dan menikmati makanannya yang enak, orang berikutnya yang kita ketemui, kita akan kasih tahu tentang pengalaman kita tersebut. Why? Because praising what we like is like the icing on the cake. It completes the process of satisfaction. Kenapa? Karena memuji apa yang kita suka itu seperti lapisan gula pada kue. Hal itu melengkapi proses kepuasan. When was the last time you enjoyed a movie or a book so much and did not tell anybody about it? Probably that never happened. Kapan terakhir kali Anda sangat menikmati sebuah film atau sebuah buku dan tidak menceritakannya kepada siapapun? Mungkin itu tidak pernah terjadi. Why? Because praising what we like is part of the process of enjoying it. Kenapa? Karena memuji apa yang kita sukai adalah bagian dari proses menikmatinya. You have come to realize that the book or movie is so good, it is worth praising. Anda telah menyadari bahwa buku atau film itu sangat bagus sehingga patut dipuji. And at the same time, praising a movie or a book that you have not or you have never watched or read is no real praise. It is worthless because you have no idea what you are talking about. Dan pada saat yang sama, memuji film atau buku yang tidak pernah Anda tonton atau baca bukanlah pujian yang sesungguhnya. Tidak ada gunanya karena Anda tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Now let us apply this to worship. Nah, sekarang mari kita aplikasikan kepada penyembahan. If we truly understand what God has done for us, and not only understand it, but experience it in our heart and spirit, you cannot help but praise Him. Jika kita benar-benar memahami apa yang telah Allah lakukan bagi kita, dan tidak hanya memahaminya, tetapi mengalaminya dalam hati dan jiwa kita, kita tidak bisa tidak untuk memuji Dia. And this is true worship. Inilah ibadah yang benar.
Why? Because you have come to realize that he is worthy of praise and worship because of who he is and what he has done. Kenapa? Karena kita akan menyadari bahwa dia layak dipuji dan disembah karena siapa dia dan apa yang telah dia lakukan. You are not worshiping him because you are obliged to, or because you want to get something from him, or because you are wanting to escape the punishment. Kita tidak menyembah Allah karena kita wajib, atau karena kita ingin mendapatkan sesuatu darinya, atau karena kita ingin bebas dari hukuman. You are praising him because you have tasted and are convinced that the Lord is good, because you have experienced him and know that he is worthy of worship. Kita memuji Allah karena kita telah mengecap dan yakin bahwa Allah itu baik. Karena kita telah mengalami dia dan tahu bahwa dia layak disembah. You praise him because you have an enjoyable experience with him, and praising him completes the process of enjoyment. Karena kita memiliki pengalaman yang menyenangkan dengan dia dan memuji dia melengkapi proses kenikmatan itu. On the other hand, worshiping God without having an experience with him is no worship at all. It is paying homage, yes, but it's not true worship. Di sisi lain, menyembah Allah tanpa memiliki pengalaman dengannya bukanlah penyembahan sama sekali. Itu adalah memberi penghormatan, ya, tapi bukan penyembahan yang benar. Now, just a side note in here, the reality is your view of your experience with God is linked with your view of hardship and trials. Sebagai catatan tambahan, kenyataannya adalah pandangan kita tentang pengalaman kita terkait dengan pandangan kita tentang kesulitan dan cobaan. We all go through hard times. We all have times of disappointment in our spiritual walk. Kita semua mengalami masa-masa sulit. Kita semua mengalami masa-masa kekecewaan dalam perjalanan kerohanian kita. A correct view of these hardships will stop you from thinking that you do not have an enjoyable relationship with God. Pandangan yang benar tentang kesulitan ini akan menghentikan Anda dari berpikir bahwa Anda tidak memiliki hubungan yang menyenangkan dengan Allah. That is why I have often spoken about the importance of understanding the storms that come our way and how to view the situation when we are disappointed with God. Itu sebabnya saya sering berbicara tentang pentingnya memahami badai yang menghadang kita dan bagaimana memandang situasi ketika kita kecewa dengan Allah. The challenges you are facing, are they there to hinder your walk or to make you stronger, to draw you away from God or closer to God? Tantangan yang kita hadapi, adakah itu menghalangi langkah kita untuk membuat kita lebih kuat, untuk menjauhkan kita dari Allah, atau untuk mendekatkan kita kepada Allah? Your perspective makes all the difference. Pandangan kita yang membedakan. Now, the other question is, why does God want me to worship him? Pertanyaan lainnya adalah, mengapa Allah ingin kita menyembah dia? Why is God seeking, desiring people to worship him? Is it because he is egotistic? He wants to feed his pride and ego? Mengapa Allah mencari atau menginginkan orang untuk menyembah dia? Apakah karena dia egois atau dia ingin memuaskan egonya? If you understood the answer to the first question, it will be easy to understand the answer for this second one. Jika kita memahami jawaban untuk pertanyaan yang pertama, maka akan sangat mudah bagi kita untuk memahami yang kedua. The Bible tells us in John 3:16, Alkitab berkata dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. God gave his son so we can have life, so we can be saved, so we can be happy. I'm not talking about happiness that comes from watching a comedy movie. I'm talking about internal happiness, satisfaction, and peace. Allah memberikan anaknya agar kita dapat memiliki kehidupan, sehingga kita dapat diselamatkan, sehingga kita dapat berbahagia. Saya tidak berbicara tentang kebahagiaan yang datang dari nonton film komedi,
saya berbicara tentang kebahagiaan internal, kepuasan, dan kedamaian. I'm come that they might have life, he says, and that they might have it more abundantly. Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Now think of this, if it is true, what we observe in every aspect of our lives, that enjoyment leads to praise. Not only that, but the praise completes enjoyment. Then here is how I see it. Sekarang renungkan akan hal ini. Jika benar apa yang kita amati dalam setiap aspek kehidupan kita, kenikmatan itu mengarah pada pujian, dan bukan hanya itu, tetapi pujian itu juga melengkapi kenikmatan, maka berikut ini adalah cara saya melihatnya. God knows that having a relationship with him and loving him brings joy and peace and satisfaction into our lives. Allah tahu bahwa memiliki hubungan dengan Dia dan mengasihi Dia membawa sukacita, kedamaian, dan kepuasan ke dalam hidup kita. And he also knows that the pinnacle or culmination of our spiritual and internal joy will end up in worshiping him. Dan Dia juga mengetahui bahwa puncak dari kebahagiaan rohani kita, kebahagiaan batin kita, akan berakhir dengan beribadah atau menyembah kepadanya. Just like your love for a book will lead you to praise the writer, or your love for a girl will lead you to compliment her. Sama seperti kecintaan kita pada sebuah buku akan membuat kita memuji penulisnya, atau cinta kita pada seorang gadis akan membuat kita memuji dia. In the same way, your love for God will lead you to praise and worship him. Dengan cara yang sama, kasih kita kepada Allah akan menuntun kita untuk memuji dan menyembah Dia. So when Jesus says God is seeking, these desiring, requiring, demanding people to worship him in spirit and truth, what he is saying is this. Jadi ketika Yesus berkata, Allah sedang mencari, menginginkan, meminta orang untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, apa yang Yesus katakan adalah, he's saying that the Father is desiring, requiring, demanding, and longing for you and me to reach the pinnacle of our joy, to reach the pinnacle of our satisfaction as a result of knowing him. Yang Yesus katakan adalah bahwa Bapa menginginkan, membutuhkan atau menuntut dan merindukan Anda dan saya untuk mencapai puncak kehidupan kita, yaitu sukacita, untuk mencapai puncak kepuasan kita sebagai hasil dari mengenalnya. Jesus is saying the Father is longing for you to get to know him so well, to understand him so well, to experience him so well that you that your joy and satisfaction which comes from such an experience will lead you to the icing of the cake, will lead you to praise him from the bottom of your heart. Yesus berkata, Bapa merindukan Anda untuk mengenal Dia dengan baik, untuk memahami Dia dengan baik, untuk mengalami Dia dengan baik, sehingga sukacita dan kepuasan kita yang berasal dari pengalaman seperti itu akan membawa kita ke lapisan gula pada kue untuk menuntun kita memuji Dia dari lubuk hati kita. Not so you can feed his ego. That is a pathetic way of looking at it. Bukan agar kita dapat memuaskan egonya. Itu adalah cara yang salah dalam melihatnya. Only a person who does not understand what true worship is will come to such conclusion. Hanya orang yang tidak mengerti apa itu penyembahan yang benar yang akan sampai pada kesimpulan seperti itu. God wants you to worship him so you can experience that joy and peace which surpasses this world. Allah ingin kita menyembah Dia sehingga kita dapat mengalami sukacita dan kedamaian yang melampaui dunia ini. God knows that the moment you experience it, you will worship him, not for his sake, but as a result of the experience you just had. Allah tahu bahwa saat kita mengalaminya, kita akan menyembah Dia. Bukan demi Dia, tetapi sebagai hasil dari pengalaman yang baru saja kita alami. It's like you posted a really good gift to your son who lives in a different country. You know the gift will give him so much joy. Hal ini seperti kita mengirimkan sebuah hadiah yang sangat bagus kepada anak kita yang tinggal di negeri lain. Kita tahu hadiah itu akan memberinya
begitu banyak kesukacitaan atau kegembiraan. So you are sitting beside the phone waiting for his call. Jadi kita duduk di samping telepon menunggu dia menelepon kita. Not so you can fill your ego, but because you know that when the phone rings, it is a sign that your son received the gift and the happiness in his heart led him to call you. Bukan karena sang anak akan mengisi ego kita atau memuaskan ego kita, tapi karena kita tahu bahwa ketika telepon berdering, itu adalah tanda bahwa anak kita telah menerima hadiah dan kebahagiaan di hatinya menuntunnya untuk menelepon kita. As a father, you are not absorbed by the praise you will get. You just want to see your child happy. Sebagai seorang ayah, kita tidak terserap oleh pujian yang akan Anda dapatkan. Kita hanya ingin melihat anak kita bahagia. You also know that this particular joy and happiness will lead to his call. So you are sitting by the phone saying, play his call, Lord, let him call. Kita juga tahu bahwa kegembiraan dan kebahagiaan khusus ini akan mengarah pada panggilannya. Jadi kita duduk di dekat telepon sambil berkata, tolong ada telepon, tolong ya Tuhan, biarlah dia telepon saya. In the same way, the Father is longing for your call, is longing for you to worship him in spirit and in truth. Dengan cara yang sama, Bapa merindukan panggilan kita. Adakah kerinduan kita untuk menyembah dia dalam roh dan kebenaran? Not to feed his ego, not for his benefit, but because getting to that type of worship is a sign that you have received the gift, you have experienced that joy. Bukan untuk memuaskan egonya, bukan untuk kepentingannya, tetapi karena mendapatkan ibadah itu atau penyembahan itu adalah tanda bahwa kita telah menerima hadiah itu dan kita mengalami sukacita. So God simply wants you to experience him, to know him, and to know his love, which will naturally lead to you worshiping him in spirit and in truth. Jadi, Allah hanya ingin kita mengalami dia, mengenal dia, dan mengenal kasihnya secara alami yang akan menuntun kita menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Now, allow me to finish with this passage. I want you to notice how Paul links the true worshiper who worships in spirit and in truth with the true love and experience which leads to giving up all for Christ. Izinkan saya untuk menyelesaikan bagian ini. Saya ingin kita semua memperhatikan bagaimana Paulus menghubungkan penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran, dengan kasih dan pengalaman sejati, yang mengarah pada penyerahan segalanya bagi Yesus. Notice in Philippians chapter 3. Kita lihat dalam Filipi pasal 3 ayat 3 sampai 6 yang berkata, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat aku tidak bercacat. We Christians, those who have Christ within, are the ones who worship God in spirit and truth. We don't put our trust in the flesh, meaning in our Jewish heritage or in our denominational heritage. Kita orang Kristen yang memiliki Kristus di dalam ibadah adalah orang yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kita tidak menaruh kepercayaan kita dalam daging atau kedagingan kita. Artinya, bukan pada warisan keturunan seperti Paulus keturunan Yahudi atau pada warisan denominasi kita. Neither do we place it in the ceremonial and carnal rituals which took place in the earthly sanctuary or in our accomplishments or obedience or good works.
Kita juga tidak menempatkannya dalam upacara dan ritual duniawi yang terjadi di tempat kudus di duniawi ini atau di gereja, atau dalam pencapaian kita, atau dalam penurutan kita sendiri. Notice what he goes on to say. Perhatikan apa yang Paulus lanjutkan dalam ayat 7 sampai ayat 10. Berbunyi, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. All my heritage, my accomplishment, my pride, I happily give up just to get to know Christ, just to have Christ within. Semua warisan saya, pencapaian saya, dan harga diri saya, dengan senang hati saya serahkan, hanya untuk mengenal Kristus, hanya untuk memiliki Kristus di dalam. I don't care about anything but to know him. Saya tidak peduli tentang apapun yang lain, selain daripada mengenal Yesus. This is true worship, worship that is motivated by love, by a relationship. Inilah penyembahan yang benar, ibadah yang dimotivasi oleh kasih, oleh suatu hubungan. It is like the parable Jesus gave of the man who found a pearl of great price. He sold all he had to buy it. Ini seperti perumpamaan yang Yesus berikan tentang orang yang menemukan mutiara yang sangat berharga. Dia jual semua yang dia miliki untuk membeli mutiara itu. This is worship to God because he is worthy of it, because I love him. Inilah penyembahan kepada Allah karena dia layak untuk itu, karena saya mengasihi dia. And that's why we are invited to the marriage feast of the Lamb. The imagery of marriage is used because marriage is the culmination of a love relationship. Itulah sebabnya kita diundang ke pesta perkawinan anak domba. Sebab gambaran pernikahan digunakan sebagai puncak, yang merupakan puncak dari sebuah hubungan kasih. God is not giving you eternal life so he can bribe you to worship him. No, eternal life is the culmination of that relationship. It is the natural consequence of that relationship. Allah tidak memberi kita hidup yang kekal sehingga dia bisa menyuap kita untuk menyembah dia. Tidak. Hidup yang kekal adalah puncak dari hubungan itu. Itu adalah konsekuensi alami dari hubungan tersebut. So my closing question to you is this: are you a true worshiper? Jadi, pertanyaan penutup saya adalah, apakah kita seorang penyembah yang benar? If you are, you will be worshiping God because you know he is worthy. Jika kita adalah penyembah yang benar, maka kita menyembah Allah karena kita tahu dia layak. Not because of all his might and power. The worthiness speaks of his love, his care, his self-sacrificing attitude towards you. Bukan karena segala daya dan kuasanya, kelayakan berbicara tentang kasihnya, perhatiannya, sikap rela berkorbannya terhadap Anda. Your worship today and every day ought to be the natural outflow of the experience you had with God throughout the week. Penyembahan kita hari ini dan setiap hari harus menjadi aliran yang keluar secara alami dari pengalaman kita bersama Allah sepanjang minggu. So are you a true worshiper? Jadi, apakah kita seorang penyembah yang benar? Let us close with a prayer. Mari kita tutup dengan doa. Father in heaven above, Bapa kami yang di sorga, Lord, I pray that you will do through your Spirit what we cannot do in our flesh. ya Bapa, kiranya Engkau melakukan apa yang tidak dapat kami lakukan oleh kehadiran Roh-Mu dalam hidup ini.
May you touch each and every heart of us, Lord, and lead us to the place where we worship you in spirit and in truth. Kiranya Engkau menjamah hati kami agar kami dituntun kepada penyembahan dalam roh dan kebenaran. Father, we love you, Ya Bapa, kami mengasihi-Mu. but we ask, Lord, that you will increase our love for you and for your Son each and every day. Dan karenanya kami mohon agar Engkau menambahkan cinta kami, kasih kami kepadamu dan kepada anak-Mu setiap hari. So our worship to you will get deeper and stronger. Sehingga penyembahan kami kepadamu semakin mendalam dan semakin kuat. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amen. Amen.